rajulin talabahu ayat al-ilma yasta'ina bihi ala hayatihi ayat al-rajuli as-sani al-ajilati al-hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulin yang kedua, wa rajulin lan wong lanang talabahu kang nyupri sapa rajul ilmu, talabahu kang nyupri sapa rajul ilmu ayil ilma tegese ilmu liyastahina supaya nulungi atau supaya nulungi sapa rajul bihi lawan ilmu ala hayatihi ing atase kehidupane rajul, ala hayatihi ing atase kehidupane rajul ay al-rajuli asani tegese wong lanang kang kaping pindho al-ajilati kang gigi ay al-hadirati tegese kang hadir. Oyana lan mengkore sapa rajul, oyana lan mengkore sapa rajul bihi kelawan ilmu ay al-ilmi tegese kelawan ilmu al-izza ing kemuliaan ay al-quwwata tegese kekuatan wal karamalan mulya wal jahalan pangkat ay al-qadra tegese derajat wal manzilata tegese kedudukan atau pangkat wal mana lan bondo wa huwa rajul atau alim itu wong alim iku dadi alim iku dadi alim bidalika kelawan sebab mengkono sejo ai bisa tu bidalikal gharadi tegese kelawan sebab mengkono sejo. Mustasyirin tegese mustasyirin kang rumangsa merasa ayat mukmirin tegese wong kang nyimpen fi qalbihi ing dalam atine rajul duka matahalihi ing asore keadaane rajul aidul fa qalbihi tegese apese atine rajul. Maqalu mongko utawi dawuhe ke musannif rupane rukakah ya makmulun iku den gunakaken li alimin maring lafaz alim wa mustasyirun lan lafaz mustasyir wa khissatin lan asore wa khissati maksodihi lan asore tujuane rajul aidana ati maksodihi tegese asore tujuane rajul bi fathis sodi kelawan den fathas sodi maksud ain maksudatin tegese kanten sejo bahara mongko utawi iki rajul ay rajul wong lanang iku minal mukhatirina sedaya pira-pira wong kang den kuwatirake al-muqarrabina ay al-muqarribina tegese pira-pira wong kang marekake anfusahum ing pira-pira awake muqarrabin anfusahum pira-pira awake muqarrabin ala khatri halakin ing atase kuwatir rusak fa in ajalahu mongko lamun gege ing rajul ay akhadahu tegese ay akhdihi tegese ngalapi rajul bila mahlatin kelawan tanpa nunggu ngenteni bila mahlatin kelawan tanpa nunggu sing gege apa ajaluhu man waktune rajul mangsane rajul ay waktu tegese waktu rajul allazi kang yamutu kang mati sapa rajul fihi ing dalam allazi kang yamutu kang mati sapa rajul
ing dalam alladzi qabla taubati ing dalam sadurunge taubat min dzalikal gharati saking mungkul-mungkul sujo khifakan den kuwatirake ila alaihi ngatasi rajul apa suul khotimah wa huwa utawi suul khotimah al mautu iku mati bi ghairil imani kelawan tanpa gawa iman. Nauzubillahi minha. Nauzu nyuwun kepawreksa kita bila iklan Allah minha saking suul khotimah. Wa baqiya lan tetep apa amruhu tingkai rajul ay haluhu tegese keadaan atau tingkai rajul bi khataril masyiati ing dalam kuwatire karepe Gusti Allah masyi'a lillahi ta'ala karena Allah ta'ala fa insya mongko lamun karep atau kersa sapa Gusti Allah afa mongko ngapura sapa Allah an saking rajul fa insya mongko lamun kersa sapa Allah afa mongko ngapura sapa Allah an saking rajul wa illa lan lamun ora sya'a fala mongko ora afaanhu fala mongko ora afaanhu wa in mufiqo lan lamun den tulungi sapa rajul bil bina'il maf'ul bina maf'ul ai wujiha diseden adepake sapa rajul li taubati maring tobat qabla hululil ajali ing dalem sadurunge tumekane mati ai intihail ajal tegese tutuke mati ai muddatil mauti tegese mongsone mati wa adofa lan ngumpulake sapa rajul ai doma ngumpulake sapa rajul ilal ilmi maring ilmu ngumpulake al amala ing amal wa tadaraka lan nusuli sapa rajul ma ing perkara farata kang kepeka sapa rajul sembrono ae kasara tegese sembrono sapa rajul fihi ing dalem ma minal khalali saking pira-pira cacat ay al fasadi tegese kerusakan fi amrihi ing dalem perkara ni rajul iltahaqo kok tetemu sapa rajul iltahaqo kok tetemu sapa rajul bil faizina kelawan pira-pira wong kang bejo fa inat taiba mongko sak krana sak temene fa inat taiba krana sak temene wong kang tobat alfau taifa jadi tidak dimaknai mongko alfau taifa iku li ta'lili krana makna krana tadi alasan fa inat taiba minad dzambi saking dosa minad dzambi saking dosa kaman iku kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku mujud lho kado iman kaman iku kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku mujud lho kado iman kama fil hadis kaya dening dalem hadis. Jadi yang kedua, jadi tujuan orang belajar yang kedua itu adalah di mana tujuan belajarnya itu dijadikan sarana untuk menopang kehidupannya yang sekarang. Artinya dengan dia mencari ilmu, tujuannya itu supaya dia itu bisa mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta. Dan dia tahu dengan tujuan belajarnya itu, dengan tujuan yang semacam itu tadi, biar jadi PNS misalnya, biar jadi pedagang sukses misalnya, kuliah fakultas ekonomi biar jadi akuntan misalnya, biar jadi pedagang, tujuannya itu ya misalkan. Atau mencari ilmu agama misalkan tujuannya supaya jadi kiai kan kiai dihormati, punya karisma, biar jadi gus,
ustadz misalnya. Nah, keadaan orang yang semacam ini bagaimana? Ya tahu ya, bahwa sebetulnya tujuan yang semacam ini itu adalah tujuan yang tidak baik, tidak benar. Ini tujuan yang rendah. Tentu terlalu disayangkan kalau orang belajar ngoyo-ngoyo tujuannya biar jadi pegawai negeri, biar menjadi guru. Tapi dari pekerjaan yang ia dapatkan karena hasil belajar tadi, dapat gelar dan sebagainya, tujuannya untuk cari uang untuk menopang kehidupannya, bukan karena Allah. Fahadha rajul minal mukhatirina. Lah, orang-orang yang tujuannya belajar semacam ini sebetulnya ini adalah dalam posisi yang mengkhawatirkan. Minal mukhatirin, orang yang mengkhawatirkan semacam ini. Nah, kalau kemudian orang sedang mempertahankan tujuan belajarnya semacam itu, kalau keduluan mati, nah gitu loh masalahnya. Kalau keduluan mati, berarti belajarnya bukan karena Allah, tapi karena untuk menopang kehidupannya, biar masa depannya cerah kata sekarang itu ya. Biar masa depannya hebat, biar masa depannya itu sukses misalnya. Ini kan sudah nggak benar tujuan seperti ini, dan dia tahu bahwa tujuannya. Karena seperti yang saya gambarkan kemarin, Manu Emprit itu nggak pernah belajar, mondok, ngaji, kuliah, tidak pernah. Berangkat dia kantong makanan di lehernya ini kosong, berangkat pagi, sore udah penuh. Gitu. Terlepas dari itu makan dari mana, tentunya ya oleh pari di petani kan gitu. Nah itu tercukupi oleh Allah. Artinya jangan diniati itu. Logikanya sederhana, begini logikanya. Ada tanaman padi, maka pasti akan tumbuh rumput di sebelahnya. Betul apa enggak? Betul. Kalau kita menanam padi, maka rumput itu akan tumbuh di sebelahnya. Nah, orang yang tujuannya itu hanya belajar untuk supaya kehidupannya itu baik, sukses, mendapat kemuliaan, mendapatkan pangkat, pengen calon bupati, pengen jadi camat, pengen jadi pokoknya orang yang berpangkat, orang yang macam-macam begitu, duniawi begitu. Maka sebetulnya dia itu hanya mentargetkan rumputnya saja. Padahal sebetulnya kalau orang itu menanam padi sudah pasti tumbuh rumput. Kalau orang belajarnya karena Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, menjalankan perintah Rasulullah, ya, bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib banget. Jadi kalau fardun itu wajib, kalau fardhatun itu litabligh, maknanya itu sangat wajib mencari ilmu bagi setiap orang Islam. Kalau orang Islam kan ada laki-laki dan ada perempuan. Sejauh hadis yang saya ketahui itu bunyinya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, yang sering kita dengar kan ada bahwa muslimatinnya, enggak ada. Sejauh yang saya lihat di kitab-kitab hadis itu ya fardhatun ala kulli muslimin. Karena dengan bahasa kulli muslimin ya otomatis ada muslim laki-laki, ada muslim perempuan gitu. Tapi ya anyway sudah biarkan. Sudah banyak itu yang terlanjur mengucapkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat ini secara lain. Sehingga api sehingga dalam muncul hadis. Lah kalau orang itu dalam keadaan semacam itu, kemudian dia keburu mati, belum sempat bertaubat, apa yang terjadi? Dikhawatirkan dia itu suhul khotimah. Ya kalau sama Allah dimaafkan kesalahan dalam niat itu. Makanya hati-hati kan. Belajar itu niat itu luar biasa. Makanya di dalam salah satu keterangan dikatakan niatul mukmin khairun min amali.
Jadi niat seseorang yang beriman, orang Islam itu kalau meniatkan sesuatu, itu lebih baik dari pekerjaannya itu. Contoh, kamu niat tidak melakukan dosa, itu sudah lebih baik. Ya, apalagi sampai melakukan dosa yang nggak baik tuh. Jangankan itu, yang perbuatan baik saja, baru niat itu sudah lebih baik. Nah, inilah kemudian jadi alasan. Anda kan tentunya nggak tahu pernah mikir apa enggak. Lupa orang ini di dunia itu sebetulnya, misalkan dia kafir, misalkan dia tidak beriman kepada Allah, dia katakan umurnya itu finish di usia 40, game over sudah. Ya, umur 40 sudah game over. Dia sudah keburu dijemput malaikat maut. Dia belum iman kepada Allah sejauh itu. Itu kok disiksanya ada di neraka selama-lamanya, ya benar? Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu yang la ilaha illallah, artinya iman kepada Allah. Allah tidak akan memasukkan orang ke neraka kalau masih ada sedikit saja iman di hatinya kepada Allah. Itu gak akan dimasukkan oleh neraka kepada Allah. Kenapa? Iman itu sesuatu yang paling penting. Lah tapi kenapa kok dia itu tidak iman hanya 40 tahun misalkan? Ya, alhamdulillah. Tidak iman kepada Allah, murtad dan sebagainya. Oh, itu kok disiksa di neraka selama-lamanya? Bukankah selama-lamanya itu abadal abidin itu tidak ada batasnya? Seakan-akan kok Gusti kok tega, kok kejam gitu ya. Lah sementara orang beriman sama-sama usia 40, sholatnya misalkan minimalis lah. Sholatnya minimalis, ya misalnya sholat 5 waktu tanpa ada sholat sunat rawatib, maca Quran, ya wis saonoe, kadang saayat 2 ayat. Sedekah kadang sedekah kadang enggak, kan minimalis lah. Puasa itu kalau enggak Ramadan ya enggak puasa. Ya, termasuk saya itu pengikut itu ya. Seandainya Ramadan enggak wajib pun mungkin saya enggak puasa gitu ya. Enggak usah ikut saya, beda kita sudah. Enggak apa-apa, karena yang diwajibkan hanya Ramadan. Haji kalau mampu, zakat kalau mampu. Kalau enggak mampu kan malah menerima zakat, kan gitu ya. Usianya 40 tahun sama 50 tahun mati. Husnul khotimah. Lah kenapa dia masuk surga selama-lamanya? Satunya 40 tahun di neraka selama-lamanya, satunya 40 tahun beriman kepada Allah, meninggal di surga selama-lamanya. Kok koyok-koyok berlebihan Allah ini? Wong iman 40 tahun saja diganjur selama-lamanya. Sementara yang murtad, yang kafir hanya 40 tahun juga, kok disiksa di neraka selama-lamanya. Piye lagi takoni. Kenapa? Ya ini tadi kaitannya dengan niat tadi. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, menentang dan durhaka kepada Allah, seandainya dia 1000 tahun pun umurnya, dia tetap tidak akan beriman kepada Allah. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, orang yang rajin, orang yang soleh kepada Allah, umur 40 tahun, seandainya dia dikasih umur 1000 tahun pun dia tetap iman kepada Allah. Itulah mengapa pahala ataupun siksa itu durasinya itu abadal abidin, khalidina fiha, selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau orang itu maaf ya, alhamdulillah, orang itu membunuh, membunuhnya itu sifatnya genosida, pemusnahan satu kampung, seperti dibunuh semua. Lah kalau kemudian oleh Allah hanya disiksa di neraka, selesai, koek selesai. Kok cina yang mesti dipateni wong saka? Gitu loh maksud saya. Kenapa kok kemudian siksanya lama, siksanya bukan Allah kejam. Karena seandainya dia usianya 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun pun dia tidak beriman kepada Allah. Inilah kemudian yang kita harapkan, semoga kita ini menjadi orang yang termasuk husnul khotimah. Gitu loh. Coba kita lihat itu sepak bola. Gambarannya sepak bola saja. Banyak yang suka sepak bola ya. Di sini nggak disediakan TV. Kalau lagi bola kita boleh. Ada ya. Kamu nonton bola apa TV-nya yang nonton kamu? TV-nya. Nah iya,
tempat turu paling. Main bola ya. Durasinya 90 menit. Katakan Real Madrid lawan Barcelona, El Clasico. Katakan selama 90 menit itu kalau dihitung statistiknya itu permainan dikuasai oleh sepak bola Barcelona, klub Barcelona. Karena permainan cantik gitu ya. Ada Lionel Messi, ada Antoine Griezmann dan semuanya lah. Di Real Madrid ada Karim Benzema, ada Thibaut Courtois gitu ya. Ada Toni Kroos, apa lagi? Luka Modric. Misalkan di situ itu perbandingan statistiknya bola itu dikuasai oleh Barcelona 70%, yang 30% dikuasai oleh Real Madrid. Bagus sekali permainan. Menit pertama sampai 89 itu 0-0 dengan posisi Real Madrid kalah permainan. Tapi di menit ke-90 plus 3 injury time, Karim Benzema mencetak gol ke gawang Barcelona. Kira-kira pemenangnya mana? Kenapa? Karena di akhir dia tercatat sebagai pemenang. Begitu pula dengan Husnul Khotimah tadi. Di sini yang pentingnya iman. Ada salah satu cerita yang luar biasa. Ada di zaman dahulu kala. Insya Allah sekarang seandainya ada pun tidak banyak ya, bisa dihitung. Itu ada seorang bangsawan, wakilah dia itu seorang raja. Ini disampaikan dalam sebuah hadis. Ada seorang bangsawan, dia itu pertama ahli wasiat, kurang ajar dan sebagainya. Lah kok delala dia itu punya anak perempuan cantik. Lho ngono iku ya. Sedeng wis ketok iki anakku kok tambah ayu, tambah gede, tambah ayu. Daripada iki dirabi wong tak rabi dhewe. Lho dirabi. Dinikahi sendiri, anak kurang bejat bagaimana coba? Ya. Ada orang tua punya anak cantik, sedeng wis ketok gede eman daripada dinikahi orang tak nikahi sendiri. Wah ini sudah ya perkawinan sedarah ini ya, incest istilahnya, incest. Wah ini seluruh agama itu melawan semua. Kan memang tidak ada benar itu salah. Dan itu termasuk dosa besar. Tapi ini belum sempat kumpul ya, belum sempat kumpul. Ternyata ketika dia itu mau menggauli anaknya tadi, ya, ketika dia mau menggauli anaknya tadi, ternyata di luar sana, ya, dia melihat ada seseorang yang sangat kelaparan. Ada yang bilang itu bukan seseorang, tapi itu anjing yang sedang kelaparan. Dia itu kok kemudian terenyuh gitu. Kemudian itu dikasih makan. Setelah dikasih makan, ternyata dia dapat hidayah dari Allah. Padahal itu sepanjang hayatnya tadi kurang ajar. Dapat hidayah dari Allah, belum sempat dia menggauli anaknya, dia ingin tobat, mati. Wih, malaikat mungkar nakir keroyokan ini. Situ nyampe ngecek endase waktu di kuburan. Situ nih nambani ojo iki Husnul Khotimah ini dia dapat hidayah. Oh, Husnul Khotimah apa? Selama kehidupannya udah kurang ajar. Lawang statistiknya 70-30 tadi ya. Ribut itu. Wah, akhirnya ribut didengar oleh Allah. Nopo. Apa yang terjadi keputusan akhirnya? Dia itu diterima tobatnya dan masuk surga. Kamu gak usah niru itu. Jangan-jangan kamu kurang ajar belum sempat tobat mati sih. Goib ya. Dalam satu riwayat yang lain diceritakan ada seorang wanita pelacur BSK. Pelacur ya. Dia tuh sudah papan atas lah terus lagi. Wah elit itu tarifnya sudah berjut-jut gitu ya. Wah sudah wow sekali. Nah ketika dia dalam satu perjalanan, dia itu melihat seekor anjing yang kelaparan. Dan dia itu kedinginan sudah kelaparan, sudah mau mati hampir mati.
Apa yang terjadi? Kemudian dia nggak tega melihat anjing. Padahal dia PSK. Anjing lagi yang ditolong. Anjing tuh. Kayak kucing mungkin kan si roto ya hewan kesayangan Rasulullah. Anjing. Akhirnya baju mantelnya dicopot. Anjing tadi itu diselimuti oleh bajunya tadi. Kemudian dikasih minum. Setelah itu dia itu sadar, ini kan perbuatan baik, hanya itu tak selama hidupnya. Dia itu seorang PSK, mati setelah itu. Ternyata perbuatan baik yang sedikit tadi di akhir tadi, yaitulah gol dari Karim Benzema di injury time 90 plus 3 tadi. Makanya kita itu kalau tahlilan, kalau ada kumpulan, mungkin apa namanya istighosah dan sebagainya, ada salah satu bacaan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah matikan aku dengannya, dengan husnul khotimah. Begitu loh Pak. Kalau begitu apa gunanya Pak? Kita hidup di dunia ini Pak. Ini suante aja Pak. Kita kurang ajar pol-polan saja, siapa tahu kita enggak. Iyalah kan terakhir husnul khotimah, husnul khotimah. Maka dari itu Rasulullah itu memberikan salah satu batasan begini. Dalam salah satu hadis dikatakan matal mar'u ala ma'ash. Seseorang itu akan meninggal sesuai dari kebiasaannya hidup. Kalau kebiasaannya hidup itu baik, kemungkinan besar matinya baik itu lebih besar. Kalau kebiasaannya buruk, kemungkinan matinya dalam keadaan buruk tadi itu juga lebih besar. Matal mar'u ala ma'ash. Kalau Anda pernah lihat sinetron sinetron ini lihat. Kiamat sudah dekat bukan? Kiamat sudah dekat kok boleh nggak salah ya. Kiamat sudah dekat kok para mencari Tuhan lupa saya di SCTV. Para mencari Tuhan PPT. Di situ ada salah satu setting cerita begini. Jadi ada seseorang itu sing penggaweane itu ngece-ngece. Ngece-ngece itu apa ya? Gojlok kitok gitu loh. Jadi ada orang lewat yang baru dari pasar. Ngono lho. Kono wedok yang baru keramas. Ono ae sing ngomong. Dan itu banyak membuat jengkel. Suatu ketika orang itu kemudian sakit parah dan nazak. Lama sekali nazak itu. Nazak sekarat itu lama sekali gak mati-mati. Lama-lama di sinetron itu ada tokoh Bang Jack namanya ya. Jack sentuhan beli kebun dulu ya. Jadi Miswar itu datang. Kalau tidak salah ceritanya datang ya. Kemudian dia ngapain? Siapa sih jenis Bang Jack? Lupa. Itu ngapain itu? Oh iya. Sudah kalau begitu sesuai ajaran Islam karena dia sudah mau meninggal ditalkin. Ya. Mari kita talkin zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mati. Saya masih ingat dan itu berkesan dalam diri saya. Masya Allah begini dia cara menggambarkan. Lalu itulah orang. Jadi kalau Anda sebagai orang ahlul ilmi biasa ngaji, maka bisa jadi suatu saat kematian Anda juga ketika mengaji. Gitu loh. Sekalipun Anda setelah tidak mengaji, bukrojor dan sebagainya, bisa saja lama-lama. Saya sudah lama ini, udah 30 tahun nggak pernah baca kitab. Coba baca kitab kangen saya. Biar utawi iki-ikunya saya nggak hilang. Bismillahirrahmanirrahim mati. Bisa jadi begitu. Maka dari itu di dalam akhir sholat kita disunahkan untuk membaca doa tambahan itu ya. Apa itu? Di terakhir sholat sebelum baca salam itu ada bacaan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan hati itu mau olah-alik. Pagi tempe sore tahu. Ya, sore tempe pagi tahu itu biasa itu manusia itu. Ya. Termasuk saya ini semoga dijauhkan dari Allah. Jangan-jangan saya bertemu dengan sampean ini tujuannya ini naudzubillah. Biar saya dihormati, biar saya dianggap orang mulia, biar saya dianggap orang soleh. Alhamdulillah enggak. Ya. Tapi saya paksa aja. Saya tadi kan agak ngatur, sudahlah saya paksa saja. Jangan ini ngaji terakhir saya kan begitu.
Siapa tahu ini menjadi catatan kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Tadi dikhawatirkan tadi kalau tujuan yang semacam ini masih menghujam keras, menghujam kuat di dalam hati kita, mencari ilmu tadi itu supaya tadi itu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan kemuliaan, biar dibilang orang hebat, biar dibilang ustadz, biar dianggap profesor yang luar biasa, jenius misalkan. Karena manusia, karena ingin dipuji oleh manusia, karena ingin duniawi tadi. Jangan-jangan kita belum sempat bertobat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita, semoga lah kita diselamatkan oleh Allah. Orang enak jadi wong suul khotimah itu, amale seperti ceritanya Barseso itu ya. Pernah kan dengar ceritanya Barseso itu wakilah itu di zaman Israiliyat tuh, yaitu di zamannya Nabi Musa. Nah, Barseso itu bagaimana profilnya Barseso? Barseso itu orang yang nyaris setara dengan Nabi, karena dia tidak diangkat Nabi, akhirnya dia jadi wali besar. Cara saiki itu gambaran itu Barseso itu orang mulia, orang soleh, orang alim, orang khusyuk, punya santri. Mungkin bukan pondok pesantren namanya, di sana di Mesir sana kan, ditanya Israel, Palestina, Mesir sana. Itu saking dari mandinya doa, mandi doa. Jadi Barseso itu kalau melihat ke langit tembus 7 langit. Kalau melihat ke bumi tembus 7 bumi. Jadi kira-kira dulu awakmu warnane jeroanmu ketok gitu. Sempakku warna pink misalkan ketok. Mungkin gitu. Saking dari bersih hatinya, tidak ada halangan satu tembus. Hati-hati. Tapi di akhir hayatnya Barseso itu kemudian dicatat dalam sejarah menjadi orang yang mati su'ul khotimah. Karena apa? Nah, karena apa? Ya hati-hati teman. Ya aku ceritain bukan berarti aku bisa melakoni, hatiku ya sama kayak kamu. Sama-sama masih belajar untuk menata hati biar gak busuk hati kita. Jadi suatu saat Barseso itu digoda oleh seorang wanita, entah itu keluarganya, siapa gitu. Ya Barseso, kamu tuh kok menjadi orang itu kok khusyuk banget.